Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kita akan membahas tentang tetap materi yang sama ya dengan minggu kemarin, yaitu tentang boiler. Di mana materi ini pokok materi hari ini tentang efisiensi boiler ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang boiler system itu sendiri ya, kita sudah belajar bagaimana steam itu diproduksi ya. Jadi mulai dari bahan bakar ya, bahan bakar yang kita pelajari kemarin, kemudian sistem pembakaran di furnace-nya bagaimana, kemudian sistem pemanasan air umpan boiler itu sendiri ya sampai terjadi steam, kemudian steam yang dihasilkan itu digunakan untuk penggerak turbin ya, untuk menghasilkan listrik di generator nantinya ya. Itu saja ya. Baiklah, untuk itu kita mulai saja materi kita hari ini. Baik, kalau kita cerita tentang efisiensi boiler ya, artinya kita ingin mengetahui performa atau juga melihat ya seberapa banyak atau seberapa besar sebuah besaran yang di sini menunjukkan hubungan antara suplai energi yang masuk ke dalam boiler itu sendiri dengan energi yang keluar yang dihasilkan oleh boiler. Nah, di sini untuk nantinya menghitung efisiensi pada boiler itu dapat didefinisikan itu ada 3 cara ya. Jadi di antara ketiga cara ini itu mana yang paling baik atau yang sering digunakan ya dalam industri kimia ya. Yang pertama itu efisiensi pembakaran, yang kedua efisiensi termal, dan yang ketiga efisiensi bahan bakar uap dan air atau fuel to steam ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi yang pertama ini itu efisiensi pembakaran. Jadi salah satu metode untuk mengetahui efisiensi boiler dengan cara efisiensi pembakaran. Jadi secara umum itu menjelaskan kemampuan dari sebuah burner ya, jadi ruang bakar untuk membakar keseluruhan bahan bakar ya. Jadi bahan bakar itu sendiri fuel ya yang masuk ke dalam ruang bakar nantinya furnace pada boiler ya. Jadi di sini untuk efisiensi tipe ini itu dihitung dari jumlah bahan bakar yang masuk ya terbakar dengan udara ya. Ini di sini ya, di jumlah bahan bakar yang tidak terbakar bersamaan dengan jumlah udara sisa pembakaran atau disebut excess air, di mana pembakaran dapat dikatakan efisiennya atau apabila tidak ada bahan bakar yang tersisa di ujung ruang boiler ya. Di sini begitu juga dengan udara sisanya nanti. Jadi untuk mendapatkan efisiensi pembakar yang tinggi di ruang burner atau di ruang bakar ya, itu untuk mendapatkan efisiensi pembakar yang tinggi, burner dan ruang bakar di boiler itu harus didesain seoptimum mungkin ya. Jadi di sisi lain itu penggunaan bahan bakar ya, juga mempengaruhi efisiensi pembakaran ya.
Jadi kita ketahui untuk jenis boiler yang namanya seperti ini, fire tube atau ya di industri kecil itu menggunakan bahan bakar cair ya, seperti solar ya, atau high speed diesel ya, HSD ya, HSD, kemudian LNG atau liquid natural gas, ataupun juga long residue ya, sisa dari pengolahan minyak bumi ya. Jadi jenis bahan bakar ini itu biasanya diinjeksikan secara mekanik dengan injection pump ya, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar padat ya. Jadi memang lebih baik dibandingkan bahan bakar padat. Untuk menghitung efisiensi pembakaran ya, jadi dari rumus yang ada ini, itu kita hanya perlu mengurangi, jumlah total, jadi energi panas yang dilepas oleh pembakaran ya, dengan energi panas yang lolos melewati cerobong atau stack ya, dibagi dengan total energi panas ya. Jadi dibagi dengan total energi panas, mana satu-satunya yang sulit dari efisiensi pembakaran ini adalah bagaimana mengejar angka yang paling optimal ya, mana efisiensi pembakaran itu nantinya ditandai dengan terbakarnya keseluruhan bahan bakar tadi ya di ruang bakar. Jadi di furnace nanti, jadi bahan bakar seperti gas ataupun solar tadi, dia terbakar sempurna ya. Nah, itu ditandai seperti itu yang untuk efisiensi bakaran ini ya. Sedangkan parameter kontrol yang digunakan untuk memastikan keseluruhan bahan bakar terbakar itu jumlah udara pada sisa pembakaran nantinya, atau excess air nanti ya, yang keluar dari cerobong asap ya. Jadi seberapa banyak sisa pembakarnya. Jadi udara sisa pembakaran itu seberapa banyak. Jadi semakin banyak nantinya jumlah excess air yang keluar dari cerobong asap, itu maka akan semakin kecil pula kemungkinan jumlah bahan bakar yang belum terbakar. Jadi bisa melewati cerobong asap itu sendiri. Namun semakin banyak jumlah excess air yang lolos melewati cerobong asap, jumlah panas yang lolos terbawa oleh udara sisa itu akan semakin banyak. Ya. Jadi adanya angka optimum dari besaran excess air sehingga didapat efisiensi pembakaran yang paling optimal nantinya. Seperti itu. Nah, di sini grafik yang menggambarkan hubungan antara fuel ya, oksigen, dan efisiensi dari pembakaran itu ya. Di fuel, oksigen ya, dan efisiensi pembakaran, mana semakin tinggi jumlah udara atau oksigen ya yang lolos melewati stack atau cerobong, maka semakin kecil jumlah fuel
Jadi bahan bakar termasuk karbon monoksidanya yang terbakar sempurna. Lalu semakin tinggi jumlah excess air-nya, ya, di excess air-nya, maka grafik efisiensi pembakaran akan turun. Itu dikarenakan energi panas yang ikut itu lolos dengan udara sisanya. Selanjutnya yang kedua ini bagaimana menghitung efisiensi pada boiler dengan cara efisiensi thermal boiler, ya. Di sini itu menunjukkan bagaimana nanti performa boiler dalam hal fungsinya sebagai heat exchanger. Nah, perhitungan efisiensi ini, ya, thermal boiler ini itu menunjukkan seefektif apa perpindahan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar ke air tadi, ke udara. Nah, namun perhitungan efisiensi ini itu tidak terlalu akurat, ya, dikarenakan pada perhitungan efisiensi ini itu tidak memperhitungkan kerugian panas yang diakibatkan radiasi, ya, jadi maupun konvensi yang terserap oleh air tadi, ya. Selain itu, perhitungan efisiensi thermal boiler ini tidak bisa digunakan untuk menganalisa secara ekonomis, sebab perhitungan ini tidak akan memperhatikan secara teliti jumlah bahan bakar yang dipakai atau dikonsumsi. Jadi atas dasar inilah kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai perhitungan efisiensi thermal ini, ya. Jadi sebagai referensi saja, ya, bahwa memang bisa menghitung efisiensi boiler, tetapi tadi banyak sisi negatifnya, ya. Nah, di metode ketiga inilah yang akan kita gunakan sebagai perhitungan mengetahui efisiensi boiler itu sendiri, ya. Jadi metodenya menggunakan efisiensi bahan bakar atau fuel to steam. Jadi ini satu cara yang dianggap paling efektif, ya, untuk mengetahui performa dari boiler itu, ya. Jadi secara lebih presisi nantinya dengan menghitung efisiensi fuel to steam-nya, ya, atau juga efisiensi bahan bakarnya. Jadi selain memperhatikan efektivitas boiler sebagai heat exchanger, ya, atau efisiensi thermalnya, perhitungan efisiensi bahan bakar boiler juga memperhatikan adanya losses atau kerugian. Jadi rugi-ruginya, ya, akibatnya adanya perpindahan panas dan radiasi dan konveksi. Jadi rugi-rugi istilahnya itu, ya. Rugi-rugi di mana efisiensi bahan bakar boiler itu memperhatikannya dengan sangat teliti di sini, ya. Di mana jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan itu akan sangat tepat digunakan sebagai bahan analisa ekonomis di boiler, ya. Seperti itu. Nah, ini, ya, untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi dari performa boiler tersebut, ya, itu ada dua metode yang akan kita lakukan, ya. Yang pertama itu metode secara langsung, ya. Yang kedua nanti kita menghitung dengan metode tidak langsung, ya. Jadi dua metode inilah yang akan kita pelajari untuk menghitung efisiensi pada boiler, ya. Baik untuk metode yang pertama itu metode
secara langsung ya. Jadi bagaimana menghitung efisiensi dari boiler tersebut. Ya. Jadi ini secara langsung itu kita membandingkan energi panas yang diserap ya oleh air ya. Dalam hal ini jumlah uap yang dihasilkan ya, di mana dikali entalpi masing-masing pada kondisi uap dikurang dengan entalpi masing-masing kondisi air umpan ya. Jadi ini panas atau energi output nantinya sini ya, dibagi atau berbanding dengan energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam ruang boiler atau energi input atau heat inputnya dikalikan 100%, di mana energi input itu terdiri dari jumlah bahan bakar yang digunakan dan GCV-nya atau nilai kalor bahan bakarnya ya, GCV atau LHP ya. LHP atau apa ya? LCV ya. Nah, parameter apa saja yang menjadi dasar untuk menghitung efisiensi ini, efisiensi boiler ya. Jadi di sini ada bahan bakar nantinya, bahan bakar dan udara, air ya. Kemudian air umpan boiler, kemudian uap yang dihasilkan ya. Jadi itu parameter yang diketahui ya. Jadi parameter operasinya itu air umpan boiler meliputi dari laju alir ya, kemudian temperatur di air umpan, kemudian entalpi ya. Entalpi itu untuk air umpan di boiler. Sementara untuk uap yang dihasilkan ya di sini ya. Parameter yang diketahui itu laju alir dari uap itu sendiri, temperatur uapnya, kemudian tekanan uap atau steam, dan entalpi dari steam itu ya. Kemudian bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan itu laju alirnya bagaimana, temperaturnya bagaimana, dan nilai kalorinya. Ya. Nilai kalorinya, ROS-nya itu ya. Jadi itu untuk metode secara langsung. Nah, untuk metode langsung ini itu terdapat ataupun kerugian dan keuntungannya ya. Jadi menggunakan metode ini itu kalau keuntungannya itu ya kita dapat menghitung secara cepat ya, atau mengevaluasi kinerja efisiensi dari boiler itu cukup kita mengetahui panas atau energi panas masuk atau energi keluar atau panas keluar, kita kalikan 100%, kita sudah dapat mengetahui efisiensi pada boiler tersebut ya. Kemudian parameter yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja boiler ini atau untuk menghitung efisiensi boiler ini, itu parameternya tidak terlalu banyak ya. Jadi cukup kita mengetahui parameter dari air umpan boiler, kemudian uap atau steam yang dihasilkan, dan bahan bakar. Kemudian dari segi pengoperasian itu sedikit instrumen atau alat ukur untuk memonitoring metode ini ya, atau menghitung, mengevaluasi kinerja boiler ini. Kemudian kerugian dari metode ini itu tidak mampu memberikan petunjuk secara detail pada operator untuk menjaga mengapa efisiensi ini misalkan sistemnya rendah ya, efisiensinya berkurang kenapa itu. Kemudian
di sini tidak dapat menghitung berbagai macam jenis kerugian atau energy loss-nya ya. Misalnya pada saat melakukan blue down ya, itu kan energy loss ya. Kita membuang panas kan. Jadi untuk kerugian atau rugi-rugi yang diakibatkan dari energy loss atau juga energy loss ya, itu tidak dapat dihitung ya untuk kan metode langsung ini. Nah, ini contoh case ya, bagaimana menghitung efisiensi boiler ya secara langsung atau direct metode ya. Nah, di sini data-data yang harus diketahui itu pertama ini spesifikasi dari suatu boiler ya. Di case ini itu boilernya itu jenis fire tube ya. Ini ya, fire tube. Jadi apinya dicup ya. Di bahan bakar ini grid ya, ada udaranya. Bercampur bahan bakar ya. Jadi ini bahan bakarnya batu bara ya. Batu bara yang sudah dihaluskan, diumpankan ya. Atau di sini ada semacam pembatas ya. Ini masuk ya. Jadi terjadi api, uapnya masuk ke cup-cupnya, kemudian sampai ke cerobong ya. Atau di sini ada ruang semacam dikatakan juga smoke box ya. Nah, ini uapnya di bagian sel ya. Ini tempat uap atau steam keluar ya. Jadi ini tipe boilernya tipe fire tube. Tahun pembuatannya 2017. Kapasitas dari boiler ini 6 ton per jam. Jadi 6 ton per jam ini steam ya, steam yang dihasilkan. Tekanan operasinya 4 kilo. Kemudian tekanan maksimalnya 10 kilo. Nah, itu batasan operasinya. Kemudian tekanan operasi 130 maksimal 180 derajat Celcius ya. Itu jadi data awal yang kita ketahui. Nah, dari data itu bisa kita simpulkan bahwa boiler itu merupakan jenis fire tube ya, dengan kategori kapasitas tekanan rendah ya. Jadi data-data operasi harian boiler itu dapat kita lihat seperti di bawah ini ya. Debit uap air atau steam itu yang keluar dari boiler, jadi laju air steam ya sebesar 2237,25 kg per jam ya. Kemudian entalpi uap keluar boiler ya. Diketahui temperaturnya 1300, tekanan 4 kilo, jadi didapat entalpinya 656,32 kilokalori per gram. Kilokalori per kilogram. Kemudian entalpi air masuk boiler, jadi air umpan boiler ini. Suhunya 600 derajat Celcius, ya didapat entalpinya 60 kilokalori per kilogram ya. Kemudian debit kebutuhan bahan bakar. Ini bahan bakar jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Jadi jumlah bahan bakar ini dalam hal ini 179,7 liter per jam ya. Dijadikan satuan berat dengan spesifik repetisinya 60 per 60 di 0,90 9036 ya. Jadi Q-nya sama dengan 162,38 kg per jam. Nah, kemudian gross calorie value atau nilai kalori spesifik bahan bakar itu sebesar 9799 kilokalori ya. Nah, dari data ini baru kita masukkan rumus efisiensi boiler ya secara langsung tadi. Nah, ini dari data yang kita dapatkan tadi, kita gunakan rumus ya efisiensi boiler itu Q dikali entalpi uap tadi dikurang entalpi bahan bakar ya dibagi Q dikali gross calorie value tadi dikali 100% ya. Dimasukkan datanya ya silakan, dan dapatnya 83,84%. Ini artinya apa?
bahwa boiler ini masih sangat layak atau sangat baik digunakan ya. Jadi semakin tinggi efisiensi itu semakin baik performance dari boiler tersebut ya. Nah itu contoh dari apa namanya menghitung efisiensi boiler secara langsung ya. Nah cuman sangat sangat cepat ya, sangat mudah. Nanti kita bandingkan dengan bagaimana menghitung apa namanya efisiensi boiler secara tidak langsung ya, karena ada faktor kehilangan panas itu ya, heat loss ya, yang harus kita hitung satu-satu ya. Nah, untuk metode yang kedua itu metode secara tidak langsung ya, direct method. Itu perhitungan efisiensi boiler secara tak langsung ini itu perhitungan yang tidak langsung melibatkan komponen utama pada rumusan efisiensi boiler ya. Seperti pada metode langsung ya, cukup menghitung energi output dan banding input dikali 100% sudah bisa kita hitung efisiensi boilernya. Tetapi untuk metode tidak langsung ini kita harus menghitung terlebih dahulu persen kehilangan panasnya atau lossnya atau rugi-rugi ya bilang ya. Baru kita dapat menghitung efisiensi dari boiler tersebut. Ya. Apa saja yang kita hitung? Nah, misalkan kita hitung kandungan dry flue gas yang hilang. Kemudian H2 yang hilang di bagian cerobong ini ya, stack gas. Ya. Kemudian kandungan moisture in pada bahan bakar ya, kelembapan pada bahan bakar. Kemudian menghitung udara pada kelembapan pada udara ya, diakibatkan udara itu menghilangkan kehilangan panas. Kemudian karbon monoksida losis ya, kemudian diakibatkan karena ada radiasi di sekitar dinding boiler ya, itu bisa menyebabkan kehilangan panas. Kemudian adanya abu pada sisa pembakaran, jadi ada abu yang terbang, ada juga abu yang berada di bagian bottom bahan bakar ya. Kemudian air di boiler yang dibuang atau di blue down, nah itu mengeluarkan panas ya, kehilangan panas juga akibat itu ya, karena membuang air itu membuang energi ya. Nah itulah apa namanya persen kehilangan panas atau lossesnya yang harus kita hitung terlebih dahulu baru bisa menghitung efisiensi pada boiler ya, itu ya. Nah apa saja losses yang terjadi pada boiler itu ya, jadi energi panas apa saja yang hilang ya pada metode langsung ini ya. Jadi yang pertama itu gas cerobong yang kering ya. Jadi pada apa namanya flue gas ya, itu apakah gas cerobongnya yang kering. Kemudian penguapan air yang terbentuk karena pembakaran H2 dalam bahan bakar. Jadi adanya uap air yang terbentuk karena pembakaran H2 tadi ya, atau combustion of hydrogen. Kemudian penguapan kadar air di dalam bahan bakar dan udara pembakaran. Ya, jadi ada moisture terhadap fuel dan moisture terhadap udara. Jadi kandungan kadar penguapan kadar airnya ya, kadar air yang terkandung di dalam bahan bakar dan udara.
Kemudian bahan bakar yang tidak terbakar. Jadi sisanya ada di bagian bottom, nanti ada yang terbang dia. Ya. Jadi dia tidak terbakar. Jadi ada di bagian bottom, namanya bottom ash. Kemudian yang terbang itu, dan ke bagian cerobong itu wood fly ash ya. Kemudian radiasi ya, radiasi diakibatkan ya dinding-dinding di sekitar itu boiler furnace itu. Nah, itu terjadi proses losis radiasi ya, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, berikut data-data apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menghitung efisiensi boiler secara tidak langsung ya. Jadi yang pertama itu analisa ultimate bahan bakar ya. Jadi terhadap hidrogen, oksigen, belerang ya, karbon, kemudian kadar moisture content ya, dan kadar abu atau ash content. Kemudian presentasi oksigen ya, oksigen O2 dan CO2 dalam gas buang atau pada saat melalui cerobong ke atmosfer nanti. Jadi berapa kandungan presentasi oksigen atau ekses oksigen dan CO2-nya. Kemudian suhu gas buang dalam derajat Celcius ya. Jadi suhu gas buang ini berapa temperaturnya. Jadi pada saat di cerobong itu apa temperaturnya. Kemudian suhu awal atau temperatur ambien ya, dan kelembapan udara. Ya, di sini untuk pada saat proses pembakaran bahan bakar ya. Jadi temperatur ambien itu nanti mempengaruhi perhitungan efisiensi boilernya. Kemudian LHV ya, P bahan bakar, kemudian presentasi bahan bakar yang mudah terbakar dalam abu untuk bahan bakar padat ya. Kemudian LHP abu ya, untuk bahan bakar padat juga. Nah, jadi itu apa namanya data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan efisiensi boiler. Nah, berikut bagaimana kita menghitung losses yang terjadi pada boiler ya. Jadi sebelum kita menghitung ya losses yang terjadi atau rugi-rugi yang terjadi atau panas-panas, energi panas yang terbuang itu, terlebih dahulu kita harus menghitung ya, hitung udara yang dibutuhkan ya. Jadi secara teoretikal kita itu kan bahan bakar untuk membakar misalkan solar, batu bara itu memerlukan udara kemarin kan yang pernah saya ceritakan bahwa di sini untuk mengetahui udara secara teoretikal itu digunakan rumus ini ya. Rumus ini. Jadi di sini kita akan menghitung misalkan berapa, misalkan 1 liter ya, 1 liter solar, berapa oksigen yang dibutuhkan secara teoretikal ya. Kita ketahui bahwa oksigen dalam udara itu kurang lebih 21% kalau salah ya, seperti itu ya, kandungan oksigennya. Selebihnya nitrogen ya, banyak ya. Nah, ini menggunakan rumus ini ya. Setelah mengetahui udara secara teoretikal, maka kita menghitung udara lebih atau ekses udara ya. Jadi udara yang
yang dibutuhkan untuk membakar karbon ya, supaya dapat bereaksi dengan oksigen. Jadi berapa ini kelebihan udaranya ya. Nanti di sini untuk excess air supply ini itu biasanya parameter yang dihitung di cerobong keluaran gas ya, flue gas itu ya, atau di cerobong akhir itu. Jadi kalau memang terdeteksi nantinya adanya excess oksigen, itu artinya pembakarannya sempurna ya. Jadi karbonnya terbakar sempurna. Karena apabila tidak ada kandungan oksigen di cerobong ya, stok gas di gas buangnya, itu ditakutkan nanti karbon itu malah dia akan menjadi CO ya, CO gas yang beracun nantinya ya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan udara real yang harus dimasukkan ke ruang bakar, ya, baru ya jadi setelah kita mengetahui secara teoretikal ya, maka kita dapat teoretikal dan udara lebihnya, baru kita dapat menghitung berapa udara ya, yang harus yang dapat dapat digunakan atau kebutuhan udara secara real ya. Jadi ini ya, S ini itu kebutuhan udara secara real ya, dimana menggunakan rumus seperti ini, 1 ditambah excess air dibagi 100 dikali udara secara theoretical tadi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sebelum kita mengetahui atau menghitung losses terlebih dahulu kita harus mengetahui ini tadi ya, berapa udara aktual yang diperlukan ya untuk membakar bahan bakar tersebut. Nah, yang pertama itu kita menghitung losses dari gas buang ya. Nah, losses gas buang ini itu di sini ya, yang keluar di cerobong asap itu ya, cerobong keluaran ke udara itu ya. Ini terdiri dari M ya. M ini itu banyaknya gas ya. Massa gas itu seperti CO2, SO2, nah nitrogen ya, nitrogen in fuel. Jadi artinya kita ketahui bahwa nitrogen ini tidak bereaksi dengan oksigen karena dia akan terikutkan nanti sampai ke atmosfer ya. Jadi diharapkan memang nitrogen saja kan, nitrogen itu gas inert ya, gas yang tidak mengganggu ya, atau tidak bereaksi dia terhadap senyawa lain ya. Nah, jadi di sini massa itu terdiri seperti itu ya. Kemudian ada oksigen di dalam gas ya. Jadi kalau tidak ada oksigen di dalam gas seperti ini, artinya misalkan di keluaran cerobong asap ini oksigen berlebihnya ya, oksigen eksis tadi itu tidak ada. Artinya apa? Artinya masih ada sisa nanti, sisa bahan bakar seperti karbon itu tidak bereaksi dengan oksigen ya. Makanya nanti akan terjadi gas asam ya, gas CO ya. Kemudian gas-gas yang sifatnya beracun ya. Jadi harus ada oksigen berlebih nantinya masanya di sini. Kemudian adanya kandungan air ya, uap air yang terikutkan sampai ke atmosfer. Nah, spesifikasi dari kapasitas panas dari gas buang itu 0,23 kilokalori per gram ya, derajat Celcius. Kemudian karena ini persentase, maka dia dibagi panas masuknya ya. Panas masuknya itu
dari bahan bakarnya nih ya. Bakarnya mana gross ya, gross calorie value ini ya dari analisa approximate atau ultimate ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini panas keluar dibagi panas inputnya ya dikali 100%. Nah, itu untuk mencari persentase panas yang hilang pada flue gas atau gas buangnya ya. Nah, ini ya yang kedua, bagaimana kita menghitung panas yang hilang diakibatkan karena ada penguapan ya air yang terbentuk karena adanya kandungan H2 ya. Jadi H2 yang ada di dalam bahan bakar itu nanti bereaksi dengan oksigen ya. Berarti oksigen membentuk terjadi air ya. Nah, air yang terbentuk ini berupa uap ya. Jadi di sini menggunakan mencari presentasinya itu menggunakan rumus ini 9 dikali kandungan H2 ya, yang kita analisa dari analisa ultimate ya. Jadi dari analisa ultimate ya kita masukkan sini. Kita kalikan ya ini 584 ya ditambah specific heat ya. Specific heat ini itu steam superheated ya. Dalam hal ini nilainya 0,45 kilokalori per kilogram derajat Celcius ya. Dikali temperatur di ininya apa namanya di gasnya ya, di gas pembuangannya dikurang temperatur ambient ya. Kemudian dibagi dengan panas masuknya atau GCP-nya ya. Nah, di sini dikalikan 100% ya. Ini untuk menghitung bagaimana panas yang hilang diakibatkan karena ada kandungan H2 di dalam bahan bakar ya sehingga membentuk H2O ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana menghitung presentasi panas diakibatkan adanya kandungan uap air ya. Jadi uap air di dalam bahan bakar. Nah, pertama kita mencari M ini ya. M ini moisture content-nya ini berasal dari analisa ultimate ya. Misalkan kalau laju dari bahan bakar itu katakanlah 1 ton per jam misalkan ya. Sementara moisture content-nya kan 2%. Nah, M-nya itu 2% itu dikalikan dengan 1 ton per jam tadi ya. Itulah dapat M. Nah, selanjutnya dikalikan 584 ditambah Cp-nya ya. Cp ini itu dalam bentuk superheated steam ya, sama seperti yang di atas tadi. Ya. Baru dibagi dengan panas bahan bakarnya ya. Cp dari gas buangnya ya. Ini berasal dari analisa ultimate tadi ya. Baru dikali 100%. Ya, itu bagaimana mencari kandungan uap air di dalam bahan bakar. Nah, selanjutnya yang keempat ini ya, bagaimana kita menghitung presentasi panas yang hilang akibat adanya kandungan moisture ya. Dalam hal ini kandungan air yang ada di udara ya. Jadi di daerah-daerah yang seperti pegunungan itu mungkin memiliki kandungan air yang tinggi ya. Atau juga seperti di PLTU yang di tepi pantai, itu malah dia udaranya mengandung NaCl ya. NaCl ini kalau terkena masuk ke dalam ruang bakar, dia akan menjadi korosi ya. Jadi menyebabkan metal itu menjadi korosif ya karena sifat dari natrium kloridanya ya. Nah, ini bisa kita cari persentase
panas yang hilang itu ya akibat dari adanya kandungan air dalam udara itu AS. AS ini udara udara sesungguhnya yang dibutuhkan ya, atau air supply ya, actuality air supply dikalikan ya kandungan humidity-nya ya. Dengan humidity itu kandungan airnya ya. Air di dalam udaranya itu ya, dikali Cp karena airnya itu dalam bentuk steam ya, seperti steam, itu menggunakan Cp-nya ini 0,45 dikali Tv dikurang T ambient ya. Tv ini pada saat kita mengukur temperaturnya, temperatur di gas buang biasanya ini kan, kurang T referennya, T ambient ya, dibagi ya, jangan lupa dibagi heat in-nya atau gross calorie value, jadi nilai bahan bakarnya ya. Kemudian setelah itu kita hitung juga presentasi loss bahan bakar ini ya. Yang kelima ini bahan bakar yang tidak terbakar itu terbang ya, fly ash, jadi dalam bentuk abu terbang ya. Jadi di cerobongnya itu karena akibat dari pembakaran yang tidak sempurna ya, itu akan menyebabkan adanya fly ash ini ya. Fly ash ini tetapi biasanya ada kolektor supaya menangkap debu-debu itu supaya tidak ke atmosfer ya. Jadi total as collect ya, yang dikumpulkan per kilogram bahan bakar yang terbakar ya, dikali ini gross calorie value pada fly ash ya, dibagi GCP dari bahan bakar itu sendiri ya, dikali 100% ya, untuk mencari panas yang hilang akibat itu tadi bahan bakar tidak terbakar ya, jadi berupa fly ash-nya ya. Nah ini GCP ini diuji dari analisa ultimate nanti ya, ada analisa ultimate yang harus uji awalnya, datanya ini data ya. Kemudian bagaimana menghitung persentase panas yang tidak terbakar di bagian bottom atau di bagian bottom furnace itu ya. Jadi furnace di ruang bakar itu jadi ada menumpuk nanti abu-abu yang tidak terbakar, jadi akibat dari pembakaran yang tidak sempurna ya. Nah, cara mencarinya ya, total abu yang terkumpul dibagi kilogram bahan bakar yang terbakar ya, dikali itu tadi ya, GCP yang ada di bottom ash ya, gross calorie value ya, atau bahan bakar yang digunakan ya, kalori bahan bakar digunakan. Nah, setelah keenam ini kita ketahui, ada satu lagi itu menghitung persentase heat loss ya pada radiasi ya. Nah, pada dinding boiler ya. Nah, ini bisa kalian cari cara mencarinya. Ada juga di tabel ya, ada juga cara mencarinya. Nanti silakan kalian cari sendiri ya, ini pelajaran termo ya. Silakan kalian cari. Nah, setelah kalian dapat dari pertama tadi ya, pertama sampai yang ketujuh ini, itu baru kita dapat memasukkan nilai masing-masing panas yang hilang itu dari 1, 2, 3 sampai 7 ya. Nah, misalkan ini belum ketemu, yang ketujuh ini belum ketemu ya, tentunya bisa kita bandingkan dengan yang perhitungan secara direct tadi ya, secara langsung tadi. Ya, misalkan ini kan kalau di total misalkan pada saat direct tadi, perhitungan secara direct misalkan 95% efisiensinya ya. Efisiensi boilernya kita dapatkan 90% misalkan pada metode direct ya. Kalau misalnya kita mau ini membandingkan, karena direct dan indirect ini nanti hasilnya sama efisiensinya ya. Efisiensinya 95% direct ya. Misalkan yang pertama sampai yang ke-6 ini kita dapat 90% misalkan ya.
Artinya, ya kalau kita bandingkan dengan efisiensi, misalnya kita menghitung secara direct tadi, secara langsung tadi, artinya yang presentasi head loss ini itu 5% ya. Nah, bisa seperti itu kita coba ya, kita duga ya. Nah, artinya hasil kita perhitungan kita dari yang pertama sampai yang ketujuh itu jumlahnya harus sama dengan yang direct. Nah, seperti itulah cara mencari efisiensi di boiler ya. Nah, itulah tadi cara menghitung ya efisiensi boiler ya. Jauh dari bahan bakar ya. Jadi dari bahan bakar dan steam yang terbentuk jadi ya. Jadi metodenya ada dua ya. Jadi secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, nanti di sini ini sebenarnya kalau ya belum KP ya bisa menjadi menjadi bahan ya, bahan untuk judul kerja praktek kalian ya. Jadi dengan menghitung ini cukup ya, menghitung efisiensi di boiler ya, misalkan kalian sudah mendapatkan judul di kerja praktek ya. Kalau kalian kerja prakteknya di pabrik kimia ya. Kalau pabrik kimia itu pasti ada boilernya ya. Karena boiler ini merupakan sumber panas ya. Sumber panas dari pabrik kimia ya. Nah, untuk case nanti silakan kalian cari sendiri ya case-nya. Ini merupakan tugas kalian ya untuk case cara menghitung efisiensi boiler di menghitung efisiensi boiler secara tidak langsung ya. Jadi tadi yang sudah saya contohkan ada metode secara langsung ya. Ini yang tidak langsung bisa kalian ini ya cari case sendiri ya. Jadi case bisa kalian mungkin cari secara langsung dulu, kemudian kalian bandingkan dengan tidak langsung. Jadi beda langsung tidak langsung itu bisa kalian lihat ya. Jadi kalau langsung tanpa memperhatikan loss ya, apa panas yang hilang itu tidak diperhatikannya ya. Tetapi kalau tidak langsung ini ya, itu dia harus menghitung terlebih dahulu panas-panas yang hilang ya, akibat dari pembakaran, misalkan akibat dari budon itu sendiri ya. Nah, itu silakan kalian cari sendiri ya. Ini merupakan tugas kalian ya. Nanti dikumpul seperti biasa di link sepada kita ya. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Silakan kalian mempelajari video ini. Silakan kalian membuat tugasnya. Nanti tugasnya dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya. Saya kira cukup ya, cukup yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan ya nanti kalian pelajari PowerPoint saya ini dan silakan juga mengerjakan tugasnya ya. Itu banyak case-case-nya ya di internet. Silakan kalian pelajari masing-masing ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Jadi tugas ini sebisa mungkin dikerjakan ya. Jangan seperti yang sudah-sudah ya. Jadi saya lebih suka kalau memang nggak terlambat, bilang saja terlambat. Nanti ada konsekuensi dari saya ya, daripada nggak melapor sama sekali ya. Itu sudah kejadian berapa orang saya lihat untuk tugas kemarin itu tidak tidak dikerjakan, tidak melapor ya. Saya nggak tahu kendalanya gimana ya. Jadi jangan ini dulu ya, hadapi saja ya, hadapi. Jadi sebenarnya tugas ini menempa kalian supaya bertanggung jawab ya. Jadi kalau kalian misalkan ada halang atau apa, laporkan saja sama dosen. Kita kita hadapi saja ya. Masalah itu dihadapi ini ya. Saya suka ada mahasiswanya kemarin dia terlambat, dia langsung lapor ke saya. Nah, itu saya kasih solusinya ya. Jadi silakanlah jangan tidak dikerjakan tugas ini. Kalaupun ada halangan silakan konsultasi pada saya ya. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Terima kasih atas segalanya.